Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak saudara sekalian, para hujjaj, para asatiz, pengurus DKM dan jajarannya, ibu-ibu dan saudara sekalian, anak-anak kita yang berbahagia. 10 hari yang terakhir adalah saat-saat yang sangat menentukan kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan terus qiyamul lail, karena ada di dalam hadis riwayat Bukhari, maqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih terus ya di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maqama. Satu hadis lagi, mau shoma, puasa. Siapa yang puasa terus-menerus 1 bulan penuh dengan ikhlas, shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau dua-duanya kita laksanakan, 2 kali kita diampuni habis dosa kita. Pertama puasa sebulan penuh full, yang kedua tarawih sebulan penuh. 2. Ada orang yang nggak bisa puasa sebulan penuh karena sakit, termasuk saya. Saya habis gak puasa karena sakit, tapi saya selalu qoma. Artinya walaupun sakit saya tarawih di rumah, tarawih sambil duduk. Saya mengharapkan tetap saya mendapatkan salah satu. Waktu saya masih muda, masih sehat terus, dua-duanya saya dapat. Qomanya, berdirinya saya dapat, somanya, puasanya saya dapat. 2. Udah tua ini Pak, insya Allah banyak halangan sudah, maka rajin-rajinlah yang masih kuat. Bapak dan saudara sekalian, dalam hadis riwayat Muslim, hadis Qudsi, Allah menciptakan pertama ini bumi, diciptakan. Ketika bumi diciptakan, belum ada apa-apa, bumi aja. Itu tentunya adalah setelah langit. Sudah pada langit yang lain, kemudian Allah ciptakan bumi. Waktu Allah ciptakan bumi, manusia belum ada, hewan belum ada. Malaikat melihat bahwa bumi itu terus goncang. Ibarat kapal kayak kena ombak, kanan kiri, dan mau nabrak. Kalau dia nabrak yang lain bisa hancur juga. Sehingga khawatir para malaikat, kenapa ini bumi? Maka kemudian Allah ciptakan gunung, al-jibal, gunung. Setelah Allah ciptakan gunung, bumi itu
Dengan adanya gunung, bumi ini bisa jejak, bisa ajak, jalannya bener, nggak goyang-goyang, nggak kelimpungan. Sebelum ada gunung, ini kayak orang mabok jalan bumi ini. Maka malaikat bertanya, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dari gunung? Kata Allah, ada. Apa itu? An-nar, api. Ternyata ada yang lebih hebat dari gunung, namanya api. Api bisa menghabiskan gunung, bisa menghancurkan bumi, membakar. Wah, semakin pengen tahu, malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah yang lebih hebat dari api? Ada, kata Allah. Apa ya Allah? Al-ma, air. Ternyata kekuatan air lebih hebat dari api. Air bisa memadamkan api. Api tidak bisa memadamkan air. Air bisa menghancurkan gunung-gunung, lembah-lembah longsor. Ya, karena air bah bisa menenggelamkan negara ini. Hebat. Oh iya. Malaikat bertanya lagi, jawab, apakah ada yang lebih hebat dari air? Tadi sudah gunung nomor 1. Ternyata gunung kalah dengan api. Wah, ada lagi. Ternyata api kalah dengan air. Ada lagi, kata, apakah ada makhluk yang lebih hebat dari air? Allah mengatakan ada. Apa itu? Rupanya angin. Nanti sangkakala itu kan tiupan angin. Gunung semuanya. Gunung terbang itu. Manusia seperti lawan. Kalfarasil mabsus. Habis. Ternyata arih, angin lebih hebat dari air. Pertanyaan terakhir, kata malaikat, ya Allah, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dari semuanya ini? Dari gunung, dari api, dari air, dari angin. Kata Allah, ada. Apa kekuatan yang lebih hebat? Sedekah. Rupanya sedekah itu lebih hebat dari kekuatan api, dari kekuatan air, dari kekuatan angin, dari kekuatan gunung. Pernah sahabat yang rajin sedekah, namanya Ibnu Mas'ud. Itu dia bercanda di depan kawan, lalu terangkat itu kakinya, sarungnya, betisnya kecil banget. Maka kawannya ketawa, kecil banget kamu betisnya, ledekin. Kata Rasulullah, betis Ibnu Mas'ud lebih berat dari gunung. Lebih berat dari gunung. Itulah hebatnya orang yang bersedekah. Oleh karena itu, kepada saudara sekalian, begitu hebatnya sedekah itu, dia mampu meredakan semua. Ada orang yang kelihatannya kayak sombong, bikin rumah cakep. Orang ini kemudian diganggu. Wah, ini orang sombong dan sebagainya. Udah kita rusakin dan segala macam. Ada apanya diambil dan sebagainya. Suatu saat orang ini manggil orang-orang miskin sebelah sini. Dia bagi sedekah. Besoknya apa yang terjadi?
semua orang menghormati dia. Maling-maling tidak lagi mengganggu. Inilah hebatnya sedekah. Orang dipandang baik dan tidak itu bergantung kepada sedekahnya. Bergantung kepada sedekahnya. Kadang-kadang ukurannya gampang. Orang ini mau sedekah apa enggak? Kalau orang ini enggak mau sedekah, ia bukan orang baik. Itu kadang-kadang ukurannya cuma begitu. Nah, bagaimana sedekah itu? Sedekah itu seperti apa? Sedekah itu macam-macam. Pertama adalah sopan santun kita, senyum kita sedekah. Ya, senyumnya sudah sedekah. Baikan kita kepada orang lain itu sedekah. Yang kedua, harta kita menjadi sedekah. Harta kita. Kemudian tenaga kita menjadi sedekah. Maka kalau kita nggak punya harta, berbuat baiklah kepada masyarakat sehingga reda, ya, tidak ngamuk itu masyarakat. Kalau kita nggak punya uang, berbaktilah kepada masyarakat dengan tenaga kita. Kalau punya uang walaupun sedikit, berikan sedekah kepada fakir miskin. Maka penting sedekah ini saudara sekalian, ternyata riwayatnya begitu tinggi dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim Al-Baqarah ayat 256, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan harta tadi bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Mana jalan Allah itu? Banyak. Pendidikan jalan Allah, ya. Memperbaiki ekonomi masyarakat jalan Allah, membantu orang yang lapar jalan Allah. Sabilillah khair. Kamasalil habba, seperti dia menanam satu biji fi kulli sumbulatin mi'atu habba ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Dari satu yang kita tanam tumbuh 7. Dari 7 masing-masing cabang ini tumbuh 100. 700 cabang, 700 butir yang kita kasih. Ibarat satu butir, katakanlah itu 1 juta, bisa 700 juta. Masya Allah. Inilah dasarnya dari Rasulullah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan kembali. Nah, apa maksudnya? Udah 700 sudah banyak banget. Ada bocorannya dalam hadis mengatakan bahwa orang yang bersedekah di bulan Ramadan bukan hanya 700, tapi 700 dikali 70. Berapa itu? 700 kali 70. Pakai kalkulator. Masya Allah. Maka luar biasa pahala orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita bersedekah, ya. Masya Allah. Kita pergi ke rumah, uangnya kita kumpulin, kita sedekahkan tiap hari terus. Dalam akhir Ramadan ini ada kesempatan banyak. Pertama, sedekah tadi sudah disampaikan. Yang kedua adalah ada zakat. Zakat itu satu ketentuan yang sudah Allah tentukan. Zakat mal, zakat fitrah. Sedekah terserah kita berapa saja.
Kalau zakat itu sudah ada ketentuan 2,5% kali kekayaan kita adalah 85 gram emas. Harga berapa emas sekarang? 1.300. Dihitung semuanya sekitar, kalau kita punya uang 110 juta sudah wajib zakat mal. Keluarkan segera. Tidak punya uang 110 juta wajib bayar zakat mal. Bagaimana kalau kurang dari 110? Belum wajib, bayarlah sedekah. Ya, sedekah bisa di bawahnya, bisa di atasnya, bisa 2,5% boleh, di bawah 2,5% boleh. Sedekah kesempatan. Kalau kita 110 juta wajib segera. Apalagi lebih dari itu. Hitung 2,5%-nya bayar. Maka di bulan Ramadan ini harusnya banyak uang bertebaran dan banyak orang tertolong. Ada lagi orang yang kelaparan, ada lagi orang yang menangis di bulan Ramadan ini menjelang Lebaran, karena semua sudah diatur oleh Allah. Semuanya Allah berikan supaya kita semua tertolong. Mampu menolong yang tidak mampu, yang tidak mampu pun mereka mendoakan kepada kita. Bapak dan saudara sekalian, yang terakhir adalah zakat fitrah. Cuma gampang tuh, hitungannya tadi sudah ada 50.000 per orang. 50.000. Insyaallah ya, murah tuh. Ada lagi fidyah. Fidyah itu ta'am miskin. Kalau ada orang tua kita yang sudah uzur gak bisa puasa, kita kasih fidyah. Berapa ta'am miskin? Sekali, satu hari, satu kali orang miskin makan. Orang miskin makan berapa sehari? Sekali makan katakanlah 20.000 kali 3, 60.000. Itu sehari itu. Kita mau bayar fidyah berapa hari? 30 hari, 60.000 kali 30. 6 kali 3 berapa? 18 ya. 18 berapa? 180 atau 1.800? 1.800. Ya, 1.800. Dibayar itu sebulan nggak puasa 1.800 bayar fidyah. Kalau nggak ada bayar gimana? Orang tua kita berarti masih punya utang. Bayar, kasihan dia nanti dia meninggal nggak diterima amal. Bapak dan saudara sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semuanya dapat melaksanakan syariat Islam ini, di mana semakin adalah keuntungan kebaikan buat kita semua dan berupa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.